Nah, sosok Agus yang difabel ini kalau dari sisi saya menjadi satu gambaran yang begitu sempurna seperti akun Fufufafa. Ini emang nggak ada kaitannya tapi mirip gitu. Yang sangean gitu ya, yang ngeres gitu, yang ya urusan-urusan selangkangan aja ya mirip seperti Agus ini gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini kita semua dikagetkan dengan fakta-fakta baru terkait kasus Agus difabel di NTB. Karena awal mula cerita atau kasus ini banyak orang nggak percaya, termasuk saya. Karena ketika Agus difabel ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelecehan seksual atau pemerkosaan, itu sama sekali tidak masuk akal gitu. Karena bagaimana ceritanya seorang Agus yang difabel tidak punya dua tangan kemudian melakukan pemerkosaan? Kan sulit untuk kemudian diterima oleh akal sehat kita gitu. Karena jangankan memperkosa, dia buka baju dan celana dirinya sendiri aja, dia kesusahan gitu ya. Kok bisa melakukan pemerkosaan? Tapi saya tidak menyampaikan apa-apa di sosial media gitu ya. Tapi banyak orang yang kemudian juga mencurigai pihak kepolisian. Jangan-jangan ini kronologi dari pihak kepolisian ini ngarang-ngarang cerita itu sama seperti yang terjadi di Semarang gitu ya. Karena memang ada kronologi yang sama sekali tidak sesuai dengan kenyataannya di Semarang, di mana pihak kepolisian membuat satu kronologi yang salah gitu ya. Karena melakukan penembakan kepada salah seorang anggota pelajar SMKN 5 Semarang yang kemudian diklaim penembakan ini dilakukan untuk menengahi tawuran antar geng. Padahal bukti CCTV di lapangan itu nggak ada tawuran. Memang penembakan itu dilakukan oleh oknum kepolisian kepada para pelajar SMKN 5 Semarang ini atas masalah pribadi saja, bukan karena ingin menengahi atau menangani masalah tawuran. Dan itu memang sudah diproses, penembaknya sudah dipecat secara tidak hormat, dan kemudian kita masih menunggu Kapolrestabes Semarangnya apakah akan dievaluasi atau dimutasi karena sudah menyampaikan pernyataan yang salah sama sekali gitu ya. Nah, mungkin karena di Semarang ada kasus yang seperti itu, banyak orang kemudian mencurigai pihak kepolisian ini asal-asalan, maka kemudian kasus yang ada di NTB ini kemudian mendapatkan efek atau dampaknya gitu ya, sehingga banyak orang juga menjadi nggak percaya. Di sisi lain memang itu nggak logis gitu, karena Agus ini difabel, nggak punya dua tangan, gimana caranya dia memperkosa? Pemerkosaan itu kan biasanya dilakukan oleh orang laki-laki gitu ya, biasanya yang ya bisa memaksa dan kemudian bisa mengendalikan seorang perempuan. Tapi Agus ini nggak masuk akal karena dia nggak punya tangan gitu. Nah, tapi belakangan semakin hari semakin kesini ternyata bukti-bukti barunya itu semakin meyakinkan gitu. Karena ternyata banyak sekali orang yang sudah menjadi korban dari Agus difabel ini. Bahkan ketika video ini saya buat, itu sudah 19 orang korban yang dilecehkan, diperkosa, ditiduri oleh Agus. Dan bahkan ada di antara mereka yang harus bayar biaya homestay atau penginapan Agus. Ini memang sangat-sangat luar biasa kasus ini. Karena bagaimana mungkin ya seorang difabel tidak punya dua tangan bisa melakukan itu semua. Karena saya harus berkaca kepada kita semua sebagai sesama laki-laki. Nggak mudah untuk menaklukkan satu orang perempuan ya kan? Iya kan, tapi Agus gitu ya, dengan segala keterbatasannya, yang mungkin juga kayaknya masih anak-anak, dia masih belum punya pendapatan, juga masih belum punya apa-apa, tapi bisa meniduri, melakukan pelecehan seksual kepada 19 orang perempuan. Dan modusnya kalau saya lihat di rekaman-rekaman yang beredar di media, ternyata modusnya ini bisa terbaca, terpola gitu ya, di mana Agus ini memanfaatkan kondisi dirinya yang difabel dan tidak punya dua tangan itu untuk dikasihani. Terus kemudian dia menyinggung soal unsur-unsur spiritual, ajian-ajian spiritual, bahwa dia akan bisa mengarahkan kepada jalan yang benar gitu ya. Sampai kemudian ya diajak ke homestay. Dan ketika seseorang sudah masuk ke homestay, maka dia sudah selesai. Karena dia sudah masuk ke dalam jebakan. Dan kalimat Agus setelahnya ketika perempuan-perempuan ini masuk ke dalam homestay itu, ya diminta untuk tidak teriak.
diminta untuk tutup pintu. Karena kalau dia teriak, maka dia akan dinikahkan dengan Agus. Dan logika perempuan ini pasti nggak mau dinikahin sama Agus, karena mereka nggak kenal gitu ya. Tapi ya kesalahan mereka adalah ketika mereka masuk ke dalam homestay itu, kok bisa gitu ya. Tapi ya nggak tahu lah, ini masih diperlukan data-data lebih lanjut gitu ya. Kira-kira apa yang kemudian dilakukan oleh Agus sampai kemudian membuat banyak orang perempuan ini terjebak dalam situasi yang seperti itu, sampai kemudian diperdaya, diperkosa sedemikian rupa oleh pihak Agus ini gitu. Dah ketika dia masuk gitu ya, perempuan-perempuan ini masuk, mereka hanya bisa mengikuti instruksi-instruksi Agus ya, karena Agus sendiri kan difabel. Dia nggak bisa buka baju, nggak bisa buka celana sendiri, sulitan dia gitu. Tapi ya karena mungkin kecerdasan dia dalam mengolah kata dan memainkan narasi, itulah yang kemudian membuat dia jadi bisa memperdaya belasan orang perempuan. Ya memang di negara kita ini ada banyak sekali keajaiban gitu ya. Kita mungkin perlu belajar untuk tidak kagetan sebagai warga negara Indonesia gitu. Karena sudah banyak sekali keajaiban-keajaiban di negara ini. Misalkan seperti tokoh agama yang menghujat gitu kan, itu kan ajaib sekali. Tokoh agama kok menghujat? Tokoh agama yang mengajarkan kesabaran kok nggak sabar, itu kan udah nggak masuk akal. Tapi ajaib, itu terjadi di Indonesia. Sama seperti difabel yang kemudian memperkosa banyak sekali perempuan, yang nggak masuk akal. Sama seperti tokoh agama yang menghujat tadi, nggak masuk akal. Tapi itu faktanya terjadi di Indonesia. Apalagi ada juga cucu Nabi yang mengaku cucu Nabi, terus kemudian juga ceramah-ceramahnya itu full dengan caci maki. Itu kan juga nggak masuk akal. Tapi ya itulah Indonesia gitu. Kita nggak perlu terlalu kaget dengan keajaiban-keajaiban di negara ini. Toh orang yang sekarang menjadi pemimpin juga ya muncul dari satu jalur yang sangat-sangat ajaib, yang sangat tidak kita percaya sebelumnya. Yang semula kita pikir nggak mungkin lah dia maju sebagai cawapres gitu kan. Nggak mungkin lah. Oh, orang tuanya itu baik kok gitu ya. Orang yang sederhana, nggak ambisius, nggak neko-neko, nggak tamak, nggak haus jabatan. Itu kan keyakinan kita bertahun-tahun yang lalu. Tapi faktanya ternyata itulah yang terjadi gitu ya. Orang yang terlihat lugu, polos itu sangat luar biasa ambisius ternyata. Sangat-sangat rakus sekali ternyata gitu ya. Sampai kemudian melakukan segala cara menabrak undang-undang dan kemudian menjadi pemimpin di negara kita. Itulah Indonesia gitu. Jadi Agus difabel ini menambah daftar keajaiban-keajaiban yang ada di Indonesia. Dan kalau saya melihat dari raut wajah atau muka Agus yang begitu tengilnya ini gitu ya, saya membayangkan gitu ya, orang ini memang menjadi menjadi penjahat itu cocok gitu ya, karena dari wajahnya tuh tengil sekali, nggak layak untuk dikasihani gitu. Karena ada satu momen ketika dia melakukan peragaan gitu ya, ketika dia memperdaya korban-korbannya, itu kan banyak orang yang nonton di samping kanan kirinya, dan ada orang-orang yang ngatain si Agus ini dengan kalimat bajingan gitu ya. Dan Agus tuh tatapannya sangar gitu, tajam sekali, tengil sekali, kayak nantangin gitu, mukanya sok sekali. Padahal difabel loh dia ini gitu ya. Tapi ya itulah keajaiban di negara kita. Sosok Agus yang difabel ini kalau dari sisi saya menjadi satu gambaran yang begitu sempurna seperti akun Fufufafa. Ini emang nggak ada kaitannya, tapi mirip gitu. Yang sangean gitu ya, yang ngeres gitu, yang ya urusan-urusan selangkangan aja, ya mirip seperti Agus ini gitu. Sampai dia bisa memperdaya 19 orang perempuan. Padahal dalam hidup ini kan kita cukup aja sebenarnya dengan satu perempuan. Nggak perlu yang banyak-banyak sebenarnya gitu kan. Ngapain gitu kan. Tapi ya itulah Agus dan the real wajah atau gambaran akun Fufufafa gitu. Yang sifatnya ya sifat tengil gitu ya. Yang kalau dikasih tahu dia tengil, nggak mau terima, nggak mau ikut dengan aturan, kasar, sombong, congkak sekali dan mesum. mirip seperti Agus. Tapi di luar soal Agus yang difabel gitu ya, saya juga mungkin kita juga perlu mengoreksi atau memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, karena ini perlu dianalisa, ini perlu diteliti. 19 orang korban ini kenapa gitu ya?
19 orang korban ini banyak gitu. Dan apalagi salah satu dari mereka itu adalah mahasiswa atau ada beberapa yang mahasiswa ternyata gitu ya. Ini kan perlu dipertanyakan kenapa mereka yang pelajar, yang mahasiswi kemudian bisa diperdaya oleh seorang Agus yang secara fisik, secara penampilan ini nggak menarik sama sekali. Ini kan perlu kita pelajari, ini ada masalah apa? Jangan-jangan sistem pendidikan kita tidak memberikan satu dasar-dasar yang baik untuk kemudian membuat perempuan-perempuan Indonesia bisa mandiri dan bisa melawan. Karena kalau 19 orang, ini bukan korban, ini berjemaah ini. Udah banyak ini. Sehingga pasti ada satu kesalahan yang sangat mendasar di pendidikan kita yang mungkin itu tidak diajarkan kepada anak-anak kita atau perempuan-perempuan kita. Saya juga nggak ngerti gitu ya, karena dalam keyakinan saya menaklukkan satu perempuan itu susah sekali. Susah. Ya meskipun kita sudah punya penghasilan 2 kali UMR katakanlah gitu ya, punya motor yang bagus katakanlah, nggak mudah. Tapi Agus dengan kriteria yang seperti itu, dengan gambaran yang seperti itu, dia bisa menaklukkan 19 orang. Ini perlu sekali lagi diteliti ada masalah apa di balik mental dan pemikiran anak-anak muda perempuan di Indonesia. Jangan sampai cerita yang sama terjadi di masa yang akan datang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.